الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الأعمال بالخواتيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Bersyukur kepada Allah hingga sampai dengan saat ini, hingga sampai dengan detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa masih terus dan terus memberikan kenikmatannya kepada kita. Satu di antaranya yang sangat penting dan utama ialah nikmat iman, sehingga dengan keimanan itu, dengan keimanan yang kita miliki, dengan begitu mudah kita melangkahkan kaki untuk bersama-sama hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka bersama-sama menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ibadah salat Jumat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga beliau, mudah-mudahan sahabat beliau, dan mudah-mudahan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya, dan semoga termasuk kita semua kelak yaumil akhir nanti baginda Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Khatib berwasiat terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari bersama-sama kita saling mengingatkan dalam ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha sesungguh-sungguhnya untuk mengerjakan segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, juga menjauhi segala apa yang telah Allah larang kepada kita, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakini ketika kita melaksanakan itu semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiapkan balasan yang terbaik
di antara yang terbaik atas apa yang telah kita lakukan berupa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 4 golongan manusia berdasarkan kehidupan atas waktu yang telah diberikan Allah kepadanya. Yang pertama, golongan su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Manusia terburuk di antara yang terburuk, yakni golongan manusia yang di awalnya kehidupannya dalam keadaan buruk, tidak kenal dengan Allah, juga tidak mau mengenal Allah, hidupnya jauh daripada Allah, hingga sampai dengan matinya pun jauh dari kalimat-kalimat yang senantiasa menunjukkan dirinya beriman kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sejarah banyak diceritakan, yang mana sejarah tersebut pun sudah seharusnya kita ambil hikmahnya. Seperti Fir'aun, di awal kehidupannya ia tidak mau kenal dengan Allah, bahkan malah sebaliknya menentang dengan menjadikan dirinya sebagai Tuhan, hingga sampai dengan akhir ajalnya pun dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian golongan yang kedua ialah golongan orang-orang yang merugi, yakni mereka yang dalam awal kehidupannya dalam keadaan beriman, atau disebut dengan husnul bidayah, tetapi di akhir usianya dalam keadaan su'ul khatimah. Mohon maaf, mungkin semasa kecilnya tinggal di lingkungan yang baik, dalam pendidikan oleh orang tuanya dengan pendidikan agama yang baik, beranjak remaja dididik pada pendidikan yang terbaik pula, beranjak menikah usia selanjutnya, berumah tangga. Mohon maaf, Allah hadirkan ujian dan cobaan ke dalam kehidupannya, diberikan seorang istri, seorang anak, jabatan, harta, kedudukan, yang semuanya itu bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi justru sebaliknya membuatnya semakin jauh dan menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sampai dengan ujung akhir hidupnya dalam keadaan su'ul bidayah, su'ul khatimah, dalam mati keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita ataupun kisah-kisah orang terdahulu yang mana dalam kehidupannya seperti Qarun, subhanallah, di awal kehidupannya begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hidup dalam keadaan miskin, serba kekurangan, tetapi beliau senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada suatu waktu Allah memberikan ujian kepadanya dengan dilimpahkannya harta yang begitu banyak. Tetapi apa yang terjadi pada Qarun? Menjadi hamba yang kufur, tidak bersyukur, hingga sampai mati ditimbun oleh hartanya sendiri dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga merupakan manusia terbaik di antara yang terbaik, yang mana hadir awal kehidupannya dalam keadaan baik, atau disebut
pada akhirnya juga dalam keadaan mati yang baik ataupun husnul khatimah. Bisa kita contoh Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul beliau seorang nabi, betul beliau seorang rasul, tetapi beliau juga sama pada dasarnya seperti kita manusia biasa. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, memang justru tidak mudah menjadi manusia yang seperti demikian. Tetapi setidaknya siapa lagi yang akan kita contoh kalau bukan beliau Rasulullah? Siapa lagi yang akan kita tiru kalau bukan beliau? Siapa lagi yang akan kita ikuti kalau bukan beliau? Maka berbahagialah kepada kita yang lahir, yang hadir, yang memulai kehidupan di dunia ini dalam keadaan mengenal Allah, beribadah kepada Allah, dan pada akhirnya kembali dengan kalimat ataupun meyakini bahwa dirinya benar-benar menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir ialah manusia yang beruntung, hadir mengawali kehidupannya dalam keadaan su'ul bidayah. Mohon maaf, mungkin dalam keadaan lingkungan yang tidak baik. Di awal kehidupannya tidak mengenal Allah, judi sudah biasa, khamar sudah biasa, membunuh orang, berlaku maksiat, semuanya sudah biasa terhadap perilaku-perilaku yang tercela. Tetapi beranjak usia, meningkat remaja, dewasa, semakin kenal dengan Allah, semakin mengenal agama Allah, hingga sampai dengan akhir hayatnya berada dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun awal kehidupannya tidak baik, tetapi diakhiri dengan kehidupannya yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, seperti pesan baginda Rasulullah Muhammad SAW tadi, bahwa sesungguhnya amal manusia itu tergantung dengan akhirnya. Masa lalu telah kita lewati, detik ini telah kita miliki, dan hari esok merupakan dambaan kita, rencana kita, harapan kita. Maka mohon maaf, mungkin sekalam apapun masa lalu kita, tetapi kita masih memiliki hari ini. Bersyukur kita berada di masjid yang mulia ini, bersama-sama kita senantiasa menjalankan perintah Allah. Tetapi kehidupan ini belum berakhir. Oleh karena yang khatib mengajak kepada kita semua, mari senantiasa kita terus beristiqomah di dalam jalan yang lurus ini hingga sampai dengan akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah akhirkan hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.